Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi tentang SDN atau Software Defined Networking dan Advanced Routing. Namun sebelum ke materi intinya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut yakni Bapak Mas Tukil Ma'ruf, Eskom MT. Yang mana atas bimbingan beliau, kami dapat menyelesaikan penyusunan materi hingga sampai pada tahap presentasi kali ini. Lewat materi yang kami susun, kami berharap bisa memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana infrastruktur jaringan modern itu bekerja. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bab utama, yang mana itu akan dikupas habis oleh rekan-rekan tim saya. Halo semuanya, aku Nia. Pada video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngobrolin materi bab 1, yaitu paradigma baru jaringan, pemisahan antara control plane dengan data plane. Nah, di sini kita bakal bahas kenapa sih cara kerja jaringan komputer yang lama itu udah mulai ketinggalan zaman dan kenapa SDN jadi solusinya. Simak terus video ini ya teman-teman. Pertama-tama, coba kita bayangkan router atau switch tradisional yang biasa kita pakai. Selama ini, arsitekturnya itu pakai sistem vertical integration. Gampangnya gini, di dalam satu kotak router, fungsi mikir atau ngatur rute dan fungsi kirim data itu digabung jadi satu. Jadi, tiap router itu harus pinter sendirian buat nentuin jalur pakai protokol kayak OSPF atau BGN. Nah, masalahnya sistem ini kaku banget. Kalau kita punya ratusan router dan mau ganti konfigurasi, kita harus masukin perintah manual satu persatu ke CLI. Nah, selain capek dan rawan human error, kita juga jadi ketergantungan sama satu vendor perangkat keras aja. Ini tuh dinamain vendor lock-in. Nah, gara-gara masalah ini, lahirlah konsep Software Defined Networking atau yang biasa kita kenal dengan SDN. Ide gokil dari SDN ini adalah melakukan decoupling, alias memisahkan secara tegas antara si otak dengan si otot jaringan. Bagian ototnya itu biasa kita kenal dengan data plane. Di SDN ini, data plane tugasnya murni cuma kerja keras aja, yaitu move-forward atau nerusin pakai data berdasarkan perintah. Perangkat keras di bawah ini nggak perlu mikir pusing lagi, mereka tinggal nunggu instruksi dan aturan main yang dikirim dari luar. Nah, terus otaknya pindah kemana? Nah, fungsinya dipindahin ke layer atas yang namanya control plane. Semua kecerdasan jaringan, mulai dari nyari rute, sampai ngatur kebijakan keamanan, dipusatkan ke satu tempat yang namanya SDN controller. Karena otaknya sudah terpusat, kita sebagai admin nggak perlu lagi nyamperin router satu persatu. Cukup setting dari satu aplikasi controller, seluruh perangkat di bawahnya bakal langsung nurut secara otomatis saat itu juga. Nah, pemisahan ini bawa banyak banget keuntungan buat operasional jaringan. Yang pertama, itu fleksibilitas. Jaringan kita jadi lebih fleksibel buat diatur-atur kalau tiba-tiba trafficnya itu padat. Yang kedua, itu programmabilitas. Kita bisa coding atau bikin script buat ngatur jaringan secara otomatis. Dan yang ketiga, itu efisiensi biaya. Karena semuanya itu serba otomatis dan gampang, waktu kerja jadi lebih hemat, error berkurang, dan biaya operasional bisa dipangkas secara gratis. Sekarang kita masuk ke bab 2. Di bab 2 akan dijelaskan oleh saya, Fitri Aulia, dan juga rekan saya, Tamara Arjua. Di bab 2 ini kita bakalan ngebahas tentang ekosistem SDN, yaitu Protocol Overflow dan SDN Controller. Jadi, arsitektur dari SDN itu secara umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu merupakan lapisan paling atas namanya application layer. Di application layer itu merupakan tempat untuk menampung kayak aplikasi firewall,
load balancing, dan monitoring bekerja untuk membuat kebijakan dari jaringan. Di lapisan tengah ada namanya control layer. Nah, di control layer itu merupakan pusat komando tempat SDN controller atau otak dari jaringan itu berada. Sedangkan di jaringan di lapisan paling bawah itu namanya infrastruktur layer. Di dalam infrastruktur layer itu terdapat switch atau router fisik yang tugasnya hanya untuk pekerjaan kasar seperti nerusin paket data. Oke, makasih Fitri buat penjelasannya. Nah, teman-teman, tadi kan Fitri udah sebutin tuh ada 3 lapisan utama. Terus gimana cara antar lapisan ini saling ngobrol? Jawabannya kita pakai API. Aplikasi yang di atas kalau mau ngobrol ke controller itu lewatnya northbound API. Nah, sebaliknya kalau controller mau kasih perintah ke switch di bawah, dia bakal lewat southbound API. Disinilah kita pakai protokol standar terbuka yang super populer, namanya OpenFlow. Nah, di dalam switch OpenFlow sendiri ada yang namanya flow table. Ini kunci utama dari cara kerjanya yang isinya ada 3 komponen penting. Yang pertama, rule. Ini parameter pencocokan paket mirip kayak satpam yang ngecek kartu identitas. Contohnya memeriksa media access control address atau protokol internet address. Yang kedua, action. Ini instruksi nyata mau diapain paketnya, apa mau diteruskan, forward, dibuang, drop, atau dioper ke controller kalau si switch bingung rutenya kemana. Nah, yang ketiga ada statistik. Fungsinya buat ngitung jumlah paket yang lewat secara real time yang berguna banget buat kebutuhan monitoring bandwidth. Untuk pilihannya sendiri, SDN controller memiliki banyak sekali jenis. Ada OpenDaylock yang modular buat enterprise, ONOS yang kencang untuk operator telekomunikasi, Ryu yang ramah untuk pemula karena menggunakan bahasa Python, dan Floodlight yang berbasis Java. Fungsinya lengkap banget, mulai dari manajemen terpusat, automasi routing, sampai ngatur keamanan jaringan secara otomatis. Tapi secanggih-canggihnya SDN, teknologi ini punya tantangan berat karena semua kendali dipusatkan di satu tempat. Si controller ini rawan kena serangan siber kayak DDoS dan bisa jadi single point of failure. Kalau controllernya tumbang, manajemen jaringan bisa ikut lumpuh. Makanya sekarang para ahli banyak yang mengembangkan sistem multi-controller biar jaringan makin aman dan andal. Halo teman-teman, saya Bilkis. Setelah kita tadi kenalan sama ekosistem SDN, kali ini kita bakal adu 2 strategi routing yang paling populer, yaitu centralized routing dan distributed routing. Nah, sebelum kita memahami perbandingan keduanya, kita perlu memahami konsep routing. Routing merupakan proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber menuju tujuan. Secara umum, proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu path determination untuk menentukan rute terbaik berdasarkan kondisi jaringan, dan packet forwarding untuk meneruskan paket melalui jalur yang telah dipilih. Nah, perbedaan utama dari 2 strategi ini terletak pada cara pengambilan keputusan routingnya. Pada centralized routing, seluruh keputusan routing dikelola oleh controller pusat yang memiliki informasi menyeluruh mengenai kondisi jaringan atau yang dikenal sebagai Global Network View. Sebaliknya, pada distributed routing tidak ada pengendali pusat. Setiap router melakukan perhitungan jalurnya sendiri dan saling bertukar informasi menggunakan protokol routing seperti RIP atau OSPF untuk menentukan rute terbaik. Kalau kalian lihat tabel di layar, centralized routing itu juara banget buat lingkungan yang butuh kelincahan dan otomasi tinggi seperti di data center, cloud computing. Sementara distributed routing lebih banyak digunakan pada jaringan berskala besar, termasuk internet global, karena memiliki tingkat skalabilitas dan ketahanan yang sangat baik. Salah satu contoh implementasinya adalah penggunaan protokol BGP yang menjadi tulang punggung sistem routing internet saat ini.
Konsep routing juga diterapkan pada berbagai lingkungan modern seperti Software Defined Networking atau SDN, Cloud Computing, Internet of Things, hingga Artificial Intelligence untuk mendukung pengelolaan jaringan yang lebih adaptif dan efisien. Terus gimana sih wujud asli penerapan teknologi ini pada industri modern? Kita simak penjelasan lengkapnya pada slide berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, karena teman-teman saya sudah menjelaskan dari bab 1, 2, 3, nah kita akan masuk dengan bab 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edi Sofyan dan rekan saya yaitu Panji Deva Pratama. Kita bakal kunci presentasi ini di bab 4, yaitu implementasi modern pada cloud dan data center networking. Nah, sadar atau enggak, semua aplikasi yang kita pakai hari ini dasarnya adalah cloud computing. Nah, biar kita sama-sama tahu apa itu cloud computing, yang gunanya sistem cloud-nya supaya lancar dan bisa ditambahkan standar NIST. Nah, cloud computing itu ada 5 spek wajib. Yang pertama yaitu on-demand self-service. Pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi secara otomatis tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access. Layanan cloud dapat diakses melalui jaringan, biasanya internet, dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Yang ketiga, yaitu resource pooling. Sumber daya komputasi disediakan secara terpusat dan dibagikan ke banyak pengguna. Dan yang keempat, rapid elasticity. Sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi secara dinamis sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir itu short service. Pengguna sumber daya dimonitor dan diukur sehingga pengguna hanya membayar sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Selain 5 spek wajib ini, tentunya ada 3 lainnya. Pertama yaitu infrastruktur as a service, terus yang kedua platform as service, terus yang ketiga yaitu software as service. Nah, biar kita sama-sama tahu, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Layanan cloud ini juga sering kita temui dalam 3 bentuk. Ada IaaS yang sewain infrastruktur kayak dasar server virtual, PaaS yang sering lapak dan tools buat para developer bikin aplikasi, sampai SaaS yang berupa aplikasi instan siap pakai sehari-hari kayak Gmail atau Google Drive. Nah, semua kehebatan cloud itu rumahnya ada di data center. Dulu, data center pakai arsitektur 3-tier tradisional, yaitu tentang core, aggregation, dan access. Nah, model ini kurang efisien karena memicu latensi tinggi pada lalu lintas data antar server internal, east-west traffic, yang harus melewati banyak lapisan. Nah, sehingga dari sekian banyaknya masalah, kita masuk ke arsitektur spin left, yaitu desain ini bikin jalur komunikasi antar server jadi super pendek, minim latensi, dan gampang banget kalau mau di scale up. Nah, spin left ini menghubungkan setiap left atau switch koneksi ke server secara langsung ke seluruh span switch atau tulang punggung, mengoptimalkan load balancing maksimal, menurunkan latensi secara signifikan, dan ideal untuk east-west traffic di data center modern. Seperti yang kita ketahui di gambar, itu ada 2 contoh gambar. Yang pertama data center dan spin left. Terakhir, efisiensi maksimal di data center itu disempurnakan lewat teknologi virtualisasi. Kita punya virtual machine atau VM yang memisahkan OS secara penuh pakai hypervisor, dan yang lebih kekinian ada container kayak Docker gitu yang jauh lebih ringan dan hemat memori karena sharing kernel OS-nya sama. Ketika teknologi virtualisasi ini dikawinkan dengan sistem SDN yang kita bahas tadi, boom, terciptalah infrastruktur jaringan modern yang cerdas, otomatis, dan siap menopang masa depan digital.
Nah, itu dia pembahasan seru dari kelompok kami tentang Software Defined Networking dan Advanced Routing. Nah, mulai dari pembahasan teori pemisahan otaknya, cara kerja protokolnya, sampai implementasi nyatanya di dunia cloud dan data center saat ini. Nah, semoga video presentasi ini bermanfaat dan bisa menambah insight wawasan baru buat kalian semua. Kami dari kelompok 5 pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.